pada saat orang itu sadar, pada saat orang itu merasa dirinya ada, melihat segala sesuatunya itu, kalau dia bertanya dan dia tidak punya jawaban, gelisah dia itu. Tapi kalau dia mendapatkan jawaban, entah itu jawaban itu salah atau benar, tidak penting. Yang penting dapat jawaban itu. Dan itu berlangsung ribuan tahun sehingga otak manusia itu berevolusi mengikuti itu. Gitu. Manusia itu memang pada akhirnya mengembangkan otak teori konspirasi. Gitu. Karena otak dengan teori konspirasi itu membuat manusia nyaman. Lebih dari itu, membuat manusia itu lebih gampang hidup ketimbang yang tidak mengembangkan teori konspirasi. Jadi cara kerja otak manusia pada umumnya bukan mempertanyakan keyakinannya, tapi mencari pembenaran atas keyakinannya. Gitu. Ya kan? Kamu nggak pertanyakan, bener nggak aku ini anaknya bapak? Enggak kan? Kenapa? Kamu yakin. Dan kamu mencari pembenaran atas keyakinanmu. Oh iya, aku mirip sama bapakku ya. Gitu. Oh, sifat-sifatku sama. Bayangin aja itu, para penyembah pohon cipluan itu kalau dia bersatu dalam jamaah penyembah pohon cipluan, wah, mereka itu saling meyakinkan bahwa pohon cipluan ini memang yang maha kuasa. Itu. Tidak ada satupun yang mengatakan, jangan-jangan pohon cipluan ini nggak maha kuasa. Oh, kamu ini blasfemi, ini penistaan pohon cipluan kamu itu. Malah dia nggak selamat ya dok ya. Nah, itu ya. Begitu apa namanya? Pendeta penyembah pohon cipluan ngomong apa aja dia oman amin aja. Walaupun nggak terbukti. Lah nggak penting itu. Lah kamu sampai sekarang juga nggak pernah mencari bukti kamu itu anaknya bapakmu apa bukan, ya nggak? Nggak penting soal. Nah, kan bagimu nggak penting. Jadi memang nggak penting bagi mereka. Itu kamu sudah punya jawaban sendiri, ya. Jadi penyembah pohon cipluan tadi itu nggak penting mempertanyakan bener nggak sih di pohon cipluan ini ada penunggu yang maha kuasa, nggak penting itu. Ya, itu di cabang yang ketujuh sana itu biasanya bersemayam penunggu pohon cipluan gitu. Ya itu jadi pada saat manusia itu selamat dengan mengembangkan otak teori konspirasinya tadi itu, dan orang-orang yang selamat itu, orang-orang yang survive itu adalah yang begitu, sementara otak yang tidak mengembangkan teori konspirasi itu gampang mati. Akhirnya yang mempunyai anak kemungkinannya yang lebih besar lah ya yang hidup itu. Akhirnya anaknya ya genetiknya gitu semua. Akhirnya penuhlah dunia ini buat bedes yang penuh teori konspirasi gitu ya. Bayangin aja termogan itu dibilang merusak otak dan banyak yang percaya gitu. Dan dia merasa terlalu hebat untuk dibohongin. Oh, saya nggak mau gitu ya. Nih, badan saya yang diciptakan oleh penunggu pohon cipluan kok mau dirusak gitu. Itu kan termometer untuk ngecek panasnya itu. Ya, coba itu. Itu kan termometer laser. Lu nggak bisa membedakan antara laser dan inframerah. Itu bangganya setengah mati itu. Dan merasa dirinya terlalu keren itu untuk dibohongi itu. Lu bahagia loh orang-orang yang percaya bumi datar itu ya. Sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan petunjuk penunggu pohon cipluan bahwa bumi ini datar itu. Lalu dok, tapi kenapa bukti atau fakta yang benar itu malah disangkal? Pada saat keyakinan seseorang itu dibenturkan dengan fakta, pada umumnya bukan dia lantas mengubah keyakinannya, merevisi, enggak, faktanya yang diabaikan gitu. Berarti percuma pada dong, dok? Lu bukan percuma, ribuan tahun itu membuat manusia itu bahagia. Kamu aja, kenapa sih orang-orang ini nyembah pohon cipluan? Jelas pohon cipluan itu nggak bisa ngapa-ngapain, misalnya kamu gitu. Mereka bahagia kok gitu. Terperang, dok. Lah, kan dari dulu memang perang antar penyembah pohon. Yang penyembah pohon cipluan, penyembah pohon beringin, itu perang ratusan tahun itu. Manusia itu pada dasarnya narsis memang itu. Kenapa? Alam raya ini, bumi dan langit itu ada untuk manusia. Narsis banget. Kamu itu baru kemarin muncul kayak menjadi penguasa gitu. Jadi memang otak kita memang berkembang untuk itu. Supaya apa?
supaya itu manusia itu bahagia dalam ketidaktahuannya. Itu. Dari dulu ya tidak tahu air mendidih itu gimana. Pokoknya air itu kalau digodok itu mendidih bisa untuk masak. Itu mereka tidak tahu kalau titik didih air itu 100 derajat Celcius, titik beku air itu 0 derajat. Nggak tahu, Des. Dan ribuan tahun orang nggak tahu begitu, nggak apa-apa, bahagia. Gitu. Kamu tahu sekarang yang namanya flu itu akibat virus. Nah, abad ke-15, abad ke-14, gimana orang itu mau melihat yang namanya bakteri yang nggak bisa, mikroskop aja belum ketemu. Gitu. Jadi pada saat abad ke-11, abad ke-12, orang nggak tahu bakteri itu apa, virus itu apa, sakit itu katanya karena udara yang jelek, karena keseimbangan cairan tubuh yang terganggu, itu ya. Ngawur semua, itu ya. Dulu pernah di Eropa itu karena kegoblokan mereka nggak tahu ya, separuh penduduknya mati karena wabah sampar, pes gitu ya. Ya mereka ya gitu, bingung ngapain ya, berdoa di gereja. Apa terus berdoa di gereja sembuh? Ya enggak, ya mati gitu. Nah, tapi dokter yang paling pinter pun waktu itu juga nggak ngerti gitu. Ya karena semua nggak tahu yang dilakukan apa? Berdoa. Begitu sembuh, yang ngobati dokternya, waduh, terima kasih penunggu pohon cipluan, kamu telah menyembuhkan saudara saya. Ya, akhirnya gitu. Sembuhnya karena dokter, terima kasihnya kepada penunggu pohon cipluan, sama aja itu. Kan dokter itu adalah perpanjangan tangan pohon cipluan, Dok. Nah iya kan itu. Caranya untuk menghubungkan penunggu pohon cipluan dengan dokter itu ya gitu. Ya, cocok logi itu, Dok. Lah ya memang kan, aja. Lah kan dari tadi itu kan aku bilang bahwa otak manusia itu pada umumnya itu bukan mencari kebenaran atas keyakinannya, tapi mencari pembenaran atas keyakinannya. Sampai tahun 1900 rata-rata perempuan Amerika itu mati pada umur 49 tahun. Nah, setelah ada kemajuan teknologi kedokteran, ada yang namanya antibiotik, ketemu golongan darah, manusia lebih survive itu. Nah, dan yang menemukan ini orang-orang yang nggak percaya tahayul itu. Yang menikmati yang percaya itu. Begitu ada obat ketemu, waduh maha besar penunggu pohon cipluan, dia memberikan kita obat loh gitu itu jawabannya kenapa orang itu lebih gampang percaya kepada tahayul ketimbang kepada hal-hal yang logis. Bayangin aja, kabar gembira, kulit manggis ada ekstraknya, langsung lo beli. Nggak tahu kapan penelitiannya, bahwa penelitian itu ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nggak mikir mereka itu. Beberapa saat kemudian lupa, ada, kayu Kalimantan menyembuhkan kanker, rame-rame beli gitu ya. Ya, pada umumnya sains itu terus debunking, mendebang mitos. Akhirnya loh ya, misalkan mitos tentang Dok, ya ini itu. Kalau misalnya percaya tahayul itu memang bagus untuk survival kita, kenapa kita harus belajar mikir rasional? Itu dulu, itu loh. Oh, bukan sekarang. Itu dulu. Lah sekarang kalau kamu mikir, bayangin aja kamu bekerja di laboratorium itu. Gimana ini berapa miligram ini? Ini atas kuasa pohon cipluan ini bisa nggak perlu sampai 50 miligram, Pak. Ya dikeluarin lah kamu itu. Terus ditanya, itu gimana? Kok bisa tetrasiklin membunuh ampicillin, membunuh streptococcus? Ini atas kuasa penunggu pohon cipluan, Pak. Lah ya kamu nggak bisa ya gitu. Sekarang zamannya beda dengan dulu itu. Tapi pertanyaanmu tadi, kenapa orang-orang itu gampang percaya? Karena itu kita ribuan tahun percaya. Lah kalau sekarang kamu matematika, ditanya 2 tambah 2 berapa? Insya Allah 8. Ya salah meskipun ada insya Allahnya itu. Kira kalau sudah kata-kata insya Allah semuanya benar Pak itu ya enggak itu. Pertanyaannya kan adalah kalau dulu survival iya dulu, tapi sekarang kalau kamu percaya tahayul gitu kerja di misalkan pabrik pesawat lah ya nggak bisa. Yang diperlukan sekarang kamu sebagai teknisi pesawat ya
ilmu fisikamu, bukan ilmu takhayulnya itu. Belajar fisika, gitu loh ya mikirnya. Tapi orang bisa kayak percaya dua-duanya sekaligus ya, Dok? Bisa. Loh, Dualisme. pada umumnya manusia ini otak manusia itu mereka itu bisa percaya dengan berbagai macam narasi yang saling bertentangan sekaligus nggak percaya amat gitu. Misalkan ini ya para penyembah penunggu pohon cipluan ini, dia percaya kalau ditanya penunggu pohon cipluan maha kuasa nggak? Maha kuasa. Tapi begitu dompetnya hilang, dia nuduh orang karena penunggu pohon cipluan nggak bisa nyolong gitu. Oh, wong nyolong aja nggak bisa kok dibilang maha kuasa gitu. Kalau maha kuasa ya dia bisa dong nyolong gitu. Nah, itu berpikir kritis. Nah, kalau berpikir kritis gini memang nyebelin itu. Bayangin aja kamu hidup di antara para penyembah pohon cipluan, mau mempertanyakan kehebatan penunggu pohon cipluan, kamu bisa dibully habis-habisan kamu itu ya. Ya, dan bahkan mungkin bahaya ya, Dok. Lah iya makanya di samping itu yang nggak ada gunanya kamu itu terus kemudian jengkel. Oh, kamu ngapain jengkel sama penyembah pohon cipluan? Ya biarin aja itu. Yang diajari adalah orang yang mau diajak diskusi, ayo gitu. Yang nggak mau ya biarin itu. Nggak mau biarin. Ngapain kamu nggak sekolah? Saya mau baca mantra gitu. Menunggu ya terserah itu. Pasti dulu dua-duanya, Dok, baca mantra. Nah itu, tuh kan, nah, kamu sempat percaya dua hal yang berbeda itu. Iya. Nah, kan itu, sekaligus nggak percaya amat itu. Tapi kau yakin kau tidak mau pintar lagi dan menjadi temanku lagi? Pengetahuan tidak bisa mengganti persahabatan. Aku lebih memilih jadi orang bodoh. Bukan hanya bodoh, Patrick, tapi kau juga sahabatku.